Oke teman-teman, balik lagi di sini dengan Ramdan. Manusia memang memiliki sifat dasar salah atau lupa. Banyak dari kita yang melakukan kesalahan, tapi setelah melakukan kesalahan itu mungkin kita diperbaiki dan mungkin itu benar. Selain sifat salah juga, mungkin manusia mempunyai sifat lupa. Selain dari lupa, banyak lagi sifat manusia yang lain. Makanya tak jarang dari kita banyak yang mengeluh soal hafalan. Banyak yang sudah ngapal tapi lupa ataupun susah dalam menghafalnya. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang makanan dan minuman yang membantu kita dalam menghafal dan mungkin agak sulit untuk lupa atau tidak mudah lupa gitu. Yang pertama itu madu. Az-Zatsuri mengatakan hendaklah kalian meminum madu karena ia baik untuk menghafal. Madu bisa digunakan sebagai pengganti gula dalam minuman. Sebagian orang merekomendasikan madu sebagai resep mujarab untuk menghafal. Oh iya, selain itu, madu juga adalah minuman favorit Nabi yang sering diminum ketika pagi ataupun malam sebelum tidur, yaitu dicampurkan dengan air biasa dengan air panas. Oh iya, ada juga cara untuk membuatnya, yaitu didihkan daun peppermint sebagai pengganti teh. Teteskan minyak dari jintin hitam, habatus sauda, tambahkan 1 sendok madu besar, madu asli, dan minumlah di waktu pagi hari. Ini saya akan terasa pada hari itu ingatan yang jernih dan bertenaga. Resep ini tidak meningkatkan kadar gula darah. Oh iya, selain dari itu mungkin usaha juga ya. Percuma kalau kita makan atau minuman yang sangat membantu kita untuk menghafal, tapi tidak ada usaha sama sekali, ya sama aja. Oke, yang kedua itu anggur atau kismis. Al-Hashimi berkata, siapa yang ingin menghafal hadis, hendaknya menghafal anggur kering atau kismis, zabib. Dan Syekh Hami, Naif bin Al-Abbas, setiap pagi hari memakan 21 anggur kering yang bersih. Itulah salah satu cara beliau sebelum menghafal, dan ia menunjukkan kepada kita. Al-Walid juga berkata, makanlah anggur kering sebelum sarapan pagi karena hal itu menguatkan ingatan, terutama anggur kering yang berwarna putih. Yang ketiga itu daun mint. Seorang ulama memberikan resep yang manjur untuk menghafal. Ia mengatakan, sebagai pengganti daun teh, rebuslah daun mint, kemudian tambahkan beberapa tetes minyak habatus sauda. Kemudian tambahkan 1 sendok makan madu asli. Minumlah ramuan ini di pagi hari. Niscaya sepanjang hari Anda akan mendapatkan ingatan yang terang, tubuh yang bugar, dan kadar gula Anda tidak akan naik. Nah, yang keempat itu minyak zaitun. Siapa sih dari kita yang gak kenal minyak zaitun? Banyak lah ya. Nggak itu di toko Indomaret atau toko yang lainnya. Banyak kita menemukan minyak seperti ini. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, konsumsilah minyak zaitun, jadikanlah sebagai lauk dan pakailah sebagai minyak, karena sungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi. Minyak zaitun juga berpengaruh terhadap peningkatan kinerja otak, karena minyak zaitun mengandung asam lemak dan juga polyphenol yang dapat mengurangi peradangan pada sendi dan juga sel-sel otak. Jadi kalau ini buat nginget mungkin ya, soalnya kan hubungannya dengan otak. Yang kelima itu susu sapi. Seseorang menemui Ali bin Abi Thalib lalu mengadu kepadanya jikalau ia sering lupa. Ali pun berkata kepadanya, hendaklah engkau minum susu sapi karena ia bisa memperkuat hati dan menghilangkan lupa. Yang keenam itu ikan segar. Dr. Hayyan Syamsi Basya mengatakan bahwa dalam ikan segar mengandung banyak vitamin yang bisa menguatkan otak. Ia bisa berpendapat demikian berdasarkan penelitian ilmiah. Dan yang ketujuh itu air zam-zam. Kita minum air zam-zam itu kan banyak manfaatnya, sesuai dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Kalau kita mau minum air zam-zam itu niatkan untuk menghafal dan agar tidak mudah lupa hafalan kita. Air zam-zam termasuk salah satu minuman yang sangat direkomendasikan untuk dikonsumsi dengan niat untuk menghafal. Mengapa? Nabi bersabda, air zam-zam tergantung niat yang meminumnya. Nah, kayak tadi. Maksudnya adalah khasiatnya tergantung dari niat orang yang meminum air tersebut. Banyak para salafus sholih yang meminum air zam-zam dengan niat beraneka ragam. Lalu Allah mengabulkan permintaannya. Ibnu Hajar meminum air zam-zam dengan niat agar Allah menjadikannya sebagai orang yang menguasai ilmu hadis. Seperti Az-Zahabi. Ulama setelahnya, Imam Suyuti, juga meminum air zam-zam dengan niat agar Allah meningkatkan pengetahuannya dalam ilmu fikih seperti tingkat
seperti tingkatan Sirajuddin al-Bulkini. Dan dalam hadis seperti tingkatan Al-Hafiz Ibnu Fajar al-Asqalani. Al-Hafiz As-Sakawi berkata dalam biografi Al-Jazari, bapaknya adalah pedagang dan hidup berumah tangga selama 40 tahun, namun belum juga dikaruniai anak. Lalu ia pergi haji dan meminum air Zam-Zam dengan niat semoga Allah mengaruniakannya anak yang alim. Ia pun kemudian mempunyai anak yang bernama Al-Jazari setelah salat tarawih. Ibnu Al-Jazari ini adalah hafiz Al-Quran dan berilmu tinggi, khususnya ilmu qiraat. Pada dasarnya banyak minum dan sulit mencerna makanan bisa mengakibatkan lemahnya hafalan dan lamban dalam berpikir. Hal ini tentu bertolak belakang dengan orang yang ingin kuat hafalannya dan bagus ingatannya. Al-Khatib Al-Baghdadi berkata, waktu lapar lebih bagus digunakan untuk menghafal daripada waktu kenyang. Seseorang yang menghafal hendaknya belajar dalam keadaan lapar. Meski demikian, ada sebagian orang yang justru tidak bisa menghafal dalam keadaan lapar. Oleh karena itu, tutuplah hal tersebut dengan sesuatu yang ringan seperti menghisap delima atau hal lain yang serupa. Jangan perbanyak makan. Ibnu Jamaah berkata, banyak makan menyebabkan banyak minum, sedangkan banyak minum sendiri bisa menyebabkan banyak tidur, kebodohan, lemah pikiran, kurang semangat, dan malas. Ini semua disertai kebencian syariat yang dikandungnya. Nah, sekarang kalian tahu kan makanan dan minuman yang membantu kita dalam menghafal dan tidak mudah lupa. Nah, kesimpulan dari sini tadi, kita intinya jangan makan berlebihan atau minum berlebihan dengan sesuatu yang berlebih. Pola makan kita menurun, maka dari itu gunakanlah waktu sebaik mungkin dalam bulan puasa ini agar kita bisa menghafal dan menjaga hafalan kita dengan sebaik mungkin. Semoga bermanfaat. Apabila ada kata yang salah tolong dibenarkan. Jangan lupa juga like, bagikan ke teman-teman kalian, dan jangan lupa juga subscribe. Syukron.